Pembentukan PPKI tidak terlepas dari kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya melawan sekutu. Jepang semakin mengalami kemunduran dalam Perang Asia Timur Raya. Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Korban meninggal di Hiroshima sekitar 140.000 orang. Menghadapi situasi tersebut, pada 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Zunbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Tidak ingin terlihat lemah di mata bangsa Indonesia, Jepang memaksa 3 tokoh nasional untuk berunding di Vietnam. Tanggal 8 Agustus 1945 Soekarno, Hatta, dan Rajiman diterbangkan ke kota Saigon, yang sekarang bernama kota Ho Chi Minh, dengan singgah lebih dulu di Singapura. Saat para tokoh nasional tersebut dalam perjalanan, pasukan Amerika sekali lagi membom atom Jepang, yakni ke kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Korban meninggal dunia akibat serangan di kota Nagasaki berjumlah sekitar 70.000 orang. Jenderal Terauchi seolah menjanjikan mendukung Indonesia merdeka. Jenderal Jepang tersebut menyebut Indonesia boleh merdeka setelah tanggal 24 Agustus 1945. Jepang seolah-olah akan membantu Indonesia untuk merdeka, sehingga Indonesia akan merasa berhutang budi dan terus bergantung pada Jepang. Saat itu juga, disepakati membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, sebagai pengganti BUPKI. Tugas PPKI yaitu melanjutkan tugas BUP dan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno, sedangkan wakilnya DRS Muhammad Hatta. PPKI beranggotakan 21 orang dan semuanya orang Indonesia yang berasal dari berbagai daerah, yaitu dari 12 wakil dari Jawa, 3 wakil dari Sumatera, 2 wakil dari Sulawesi, 1 wakil dari Kalimantan, 1 wakil dari Sunda Kecil, 1 wakil dari Maluku, dan 1 wakil dari golongan penduduk Cina. Dengan demikian, kemerdekaan yang dipersiapkan itu murni hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri karena semua anggotanya dari bangsa Indonesia. Insinyur Soekarno menjadi ketua PPKI dan Hatta ditunjuk sebagai wakilnya. PPKI pun mulai bersidang pada 16 Agustus 1945 di Jakarta untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi para tokoh pemuda seperti Wikana dan Hairul Saleh mendesak agar Indonesia secepatnya merdeka. Maka tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dengan menyatakan merdeka, bangsa Indonesia mulai mendirikan negara yang dibangun di atas pondasi atau dasar Pancasila yang sudah dirumuskan. Meskipun demikian, rumusan Pancasila tersebut harus ditetapkan lebih dulu agar resmi menjadi dasar negara Indonesia sudah merdeka. Maka dasar negara yang sudah ada berupa Pancasila perlu ditetapkan. Rumusan Pancasila sudah disepakati semua pihak. Tetapi beberapa pihak masih belum merasa nyaman dengan rumusan tersebut, yakni menyangkut rumusan sila ketuhanan sebagai sila pertama. Sebelumnya, semua sudah sepakat dengan rumusan ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya untuk sila pertama. Beberapa kalangan merasa rumusan sila ketuhanan itu terlalu bernuansa Islam. Melalui para tokoh yang mewakilinya, mereka menghubungi Hatta minta agar rumusan tersebut diubah. Menurut Hatta, pada hari yang sama setelah proklamasi kemerdekaan banyak tokoh mendatanginya. Mereka minta agar rumusan sila ketuhanan itu diubah. Hatta lalu menghubungi Ki Bagus Hadikusumo dan beberapa tokoh Islam. Setelah berdiskusi, mereka sepakat sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Persetujuan para tokoh Islam itu dipandang sebagai hadiah pada seluruh bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila pun menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang menjadi rumusan resmi Pancasila. PPKI mengadakan 3 kali sidang. Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 kesepakatan, antara lain, 1. Mengesahkan UUD 1945. 2. Menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden karena belum ada DPR dan MPR. Sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Pada 19 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang keduanya yang menghasilkan 2 keputusan penting, yakni 1. Pembagian wilayah Indonesia. 2. Pembentukan Departemen Pemerintahan. Hasil sidang ketiga PPKI tanggal 22 Agustus 1945. Sidang ketiga PPKI berlangsung pada 22 Agustus 1945. Sidang ini menghasilkan 2 keputusan penting,
yaitu 1. Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, TKR. 2. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat, BKR.